Di ujung timur Indonesia, tersembunyi sebuah surga dunia, Raja Ampat, sebuah wilayah dengan keindahan laut yang mendunia, sekaligus menyimpan sejarah, legenda, dan budaya yang unik. Gugusan Pulau Karsijo yang menjulang dari lautan biru Toska ini bukan hanya pemandangan yang memanjakan mata, tapi juga sebuah kanvas sejarah yang kaya warna. Dari mana nama Raja Ampat berasal? Dan mengapa tempat ini layak disebut sebagai surga terindah di bumi Nusantara? Mari kita telusuri bersama jejak sejarah dan pesona Raja Ampat, mutiara dari timur Indonesia. Setiap nama punya cerita. Begitu pula dengan Raja Ampat, asal-usul namanya berakar dari sebuah legenda rakyat yang dituturkan dari generasi ke generasi. Alkisah, hiduplah seorang perempuan yang secara tak sengaja menemukan 7 butir telur ajaib di tepi sungai. Dengan penuh rasa penasaran, ia membawa pulang telur-telur itu. Tak lama kemudian, 6 dari 7 telur itu menetas. 4 di antaranya menetas menjadi pangeran yang gagah berani, yang kelak menjadi raja dan berkuasa di 4 pulau terbesar: Waigeo, Salawati, Batanta, dan Misol. Dari sinilah lahir nama Raja Ampat, yang secara harfiah berarti 4 raja. Lalu bagaimana dengan 3 telur sisanya? Legenda menyebutkan 1 telur menetas menjadi seorang putri cantik, 1 lagi menjadi hantu yang tak kasat mata, dan yang terakhir membatu hingga kini. Kisah tentang 4 raja ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur. Ia adalah bagian dari identitas, jiwa, dan tradisi lisan masyarakat Papua yang terus hidup dan dihormati hingga hari ini, menjadi pengingat akan akar budaya yang mendalam di surga ini. Jauh sebelum dikenal dunia sebagai surga para penyelam, Raja Ampat telah memainkan peran penting dalam panggung sejarah Nusantara. Sejak abad ke-15, kepulauan ini berada di bawah pengaruh salah satu kerajaan maritim terbesar di timur Indonesia, yaitu Kesultanan Tidore. Raja-raja lokal yang berkuasa di Waigeo, Salawati, Batanta, dan Misol memang tunduk pada otoritas Sultan Tidore. Namun mereka tetap memiliki kedaulatan untuk mengatur kehidupan masyarakatnya sehari-hari. Hubungan ini lebih bersifat persekutuan strategis daripada penaklukan total. Jejak-jejak pengaruh Tidore masih dapat kita temukan hingga sekarang, baik dalam beberapa tradisi adat, gelar kebangsawanan, maupun struktur pemerintahan lokal yang masih dipertahankan. Sejarah ini membuktikan betapa strategisnya posisi Raja Ampat dalam jalur perdagangan rempah-rempah yang begitu masyhur pada masanya. Pulau-pulau ini bukan hanya gugusan karang yang indah, tapi juga persinggahan penting yang menghubungkan dunia timur dengan para pedagang dari seluruh penjuru Nusantara. Kabar tentang kekayaan rempah-rempah Nusantara akhirnya sampai ke telinga bangsa-bangsa Eropa. Para penjelajah seperti Portugis dan Belanda pun berbandong-bandong datang, menyusuri jalur laut yang sama, dan akhirnya mengenal Raja Ampat. Namun, takdir berkata lain untuk kepulauan ini. Berbeda dengan Maluku yang menjadi pusat perebutan kekuasaan kolonial, Raja Ampat seolah terlindungi oleh alamnya sendiri. Letaknya yang terpencil, gugusan pulau yang rumit, dan arus laut yang kuat membuatnya sulit dijangkau dan dikuasai secara langsung. Berkat isolasi geografis inilah, Raja Ampat berhasil menjaga kelestarian budayanya. Pengaruh kolonialisme tidak meresap terlalu dalam, sehingga tradisi, bahasa, dan cara hidup masyarakat lokal tetap otentik dan terjaga kemurniannya. Hingga kini, Raja Ampat pun sering dianggap sebagai permata tersembunyi dari Indonesia Timur, sebuah kapsul waktu yang menyimpan keaslian budaya di tengah gempuran modernisasi dunia. Jika daratannya menyimpan sejarah, maka bawah lautnya adalah sebuah keajaiban biologi. Raja Ampat sering dijuluki sebagai Amazon of the Ocean, atau jantung dari segitiga terumbu karang dunia. Dan julukan itu sama sekali tidak berlebihan. Perairan ini adalah rumah bagi keanekaragaman hayati laut terkaya di planet bumi. Bayangkan saja, lebih dari 1.500 spesies ikan berwarna-warni berenang di antara lebih dari 500 jenis terumbu karang yang sehat dan mempesona. Bahkan, penelitian para ilmuwan kelautan dunia menunjukkan bahwa sekitar 75% dari seluruh spesies karang yang ada di dunia dapat ditemukan di sini. Dari kuda laut pigmi yang mungil hingga parimanta raksasa yang anggun, semuanya ada di Raja Ampat. Kekayaan inilah yang menjadikannya kiblat bagi para penyelam, fotografer bawah air, dan ilmuwan dari seluruh penjuru dunia. Setiap kali menyelam ke dalam birunya laut Raja Ampat, kita seolah memasuki sebuah galeri seni alam yang paling megah dan tak ternilai harganya.
Keindahan Raja Ampat tidak akan lengkap tanpa denyut kehidupan masyarakatnya. Masyarakat asli yang mendiami pulau-pulau ini adalah para pelaut ulung, nelayan tangguh, dan pengrajin terampil yang hidup menyatu dengan alam. Kehidupan mereka adalah cerminan harmoni antara manusia dan lautan. Tradisi-tradisi kuno masih terus dijaga dan diwariskan. Salah satunya adalah tarian Wot, sebuah tarian sakral yang diiringi nyanyian tradisional untuk menyambut tamu, merayakan panen, atau sebagai bagian dari upacara adat penting. Selain itu, burung cendrawasih yang menjadi simbol agung tanah Papua juga memiliki tempat istimewa dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat. Mahkota bulunya yang indah sering digunakan dalam hiasan kepala para penari dan tetua adat, sebagai simbol keindahan, status, dan hubungan spiritual dengan alam leluhur. Di Raja Ampat kita bisa menyaksikan secara langsung bagaimana alam, manusia, dan budaya saling berkelindan, menciptakan sebuah mozaik kehidupan yang unik dan begitu memesona. Raja Ampat bukan sekadar destinasi wisata yang menawarkan pemandangan indah. Ia adalah sebuah warisan sejarah yang agung, sebuah rumah bagi budaya yang luhur, dan sebuah benteng terakhir bagi keanekaragaman hayati laut dunia. Dari legenda 7 telur yang melahirkan 4 raja, hingga perairannya yang dijuluki sebagai surga dunia, Raja Ampat adalah bukti nyata betapa kaya dan indahnya Indonesia. Inilah sebuah mutiara di ujung timur Nusantara yang kilaunya berhasil membuat seluruh dunia terpesona. Menjaga Raja Ampat berarti menjaga sejarah, budaya, dan masa depan planet kita. Terima kasih sudah menyimak perjalanan kita kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan petualangan menakjubkan lainnya. Sampai jumpa.